Pada awal Februari 2026, United Aircraft Corporation Rusia mengumumkan pengiriman batch baru jet tempur Sukhoi Su-57 ke Kementerian Pertahanan Rusia, dikenal dengan nama pelaporan NATO-nya, Felon. Jet tempur generasi kelima ini adalah jawaban Moskow terhadap pesawat siluman barat seperti F-35 dan F-22 Amerika. Pengiriman terbaru ini yang digambarkan cukup besar bukan hanya tentang peningkatan jumlah. Pesawat-pesawat ini datang dengan serangkaian peningkatan teknis yang signifikan, menandakan fase baru dalam pengembangan platform tersebut. Peningkatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan tempur, avionik, dan sistem sensor Su-57, membawanya lebih dekat ke bentuk akhir yang dimaksudkan setelah bertahun-tahun pengembangan dan produksi awal yang terbatas. Perubahan yang paling terlihat bagi pilot adalah kokpit yang didesain ulang sepenuhnya. Model produksi awal Su-57 menampilkan tata letak yang lebih tradisional dengan dua layar multifungsi besar. Namun, batch baru ini memperkenalkan layar lebar panel tunggal modern, mirip dengan tampilan kokpit panorama yang ditemukan pada F-35. Ini menyederhanakan antarmuka pilot, memungkinkan fusi dan manajemen data yang lebih intuitif. Disertai dengan ini adalah tampilan head-up yang lebih besar dan lebih lebar, yang memproyeksikan informasi penerbangan dan tempur penting langsung ke garis pandang pilot, meningkatkan kesadaran situasional selama manuver udara berisiko tinggi dan keterlibatan tempur. Di luar kokpit, kemampuan pertahanan dan sensorik Su-57 telah menerima peningkatan yang signifikan. Pesawat ini sekarang dilengkapi dengan sistem peringatan pendekatan rudal 100 KSU yang baru. Sistem ini dilengkapi dengan bukaan tambahan yang dirancang untuk mendeteksi spektrum cahaya yang lebih luas, meningkatkan kemampuannya untuk mengidentifikasi ancaman rudal yang masuk dari berbagai sudut dan jarak. Ini dilengkapi dengan sistem penanggulangan inframerah terarah baru yang secara aktif dapat mengganggu pencari rudal pencari panas. Selain itu, sistem pencarian dan pelacakan inframerah yang diperbarui dirancang untuk bekerja secara efektif bahkan di lingkungan yang jenuh dengan jamming elektronik, memberikan Su-57 keunggulan deteksi pasif. Mungkin peningkatan yang paling penting terjadi di balik kap mesin. Pada akhir 2025, United Aircraft Corporation memulai uji terbang dengan mesin Izdelia 177 yang baru. Pembangkit listrik generasi kelima sejati ini merupakan langkah maju yang signifikan dari mesin sementara yang digunakan pada Su-57 sebelumnya. Ini dirancang untuk menawarkan daya dorong yang jauh lebih besar, dilaporkan hingga 16.000 kg. Sementara juga memberikan efisiensi bahan bakar yang lebih besar dan masa pakai yang lebih lama. Mesin baru ini akan memungkinkan Su-57 untuk mencapai super cruise, penerbangan supersonik berkelanjutan tanpa menggunakan afterburner, lebih efektif. Izdelia 177 dijadwalkan menjadi mesin standar untuk semua unit produksi di masa depan, termasuk varian ekspor. Rusia sedang melakukan upaya terpadu untuk mempercepat produksi jet tempur utamanya. Meskipun jumlah pasti dalam pengiriman terbaru Februari 2026 tidak diungkapkan, diperkirakan antara 4 hingga 6 pesawat, peningkatan yang signifikan untuk satu batch. Peningkatan ini adalah bagian dari program persenjataan negara yang lebih besar, yang bertujuan untuk melengkapi Angkatan Dirgantara Rusia dengan total 76 Su-57 pada tahun 2027 hingga 28. Meskipun ambisi ini, armada operasional saat ini tetap sederhana. Hingga awal 2026, diperkirakan hanya sekitar 30 hingga 32 pesawat yang beroperasi, angka yang mencakup prototipe awal yang digunakan untuk pengujian dan evaluasi. Dorongan untuk meningkatkan produksi secara langsung terkait dengan peningkatan kesiapan operasional militer Rusia. Su-57 telah terlihat digunakan secara terbatas dan hati-hati dalam konflik di Ukraina, terutama untuk serangan rudal jarak jauh yang diluncurkan dari dalam keamanan wilayah udara Rusia. Penempatan terbatas ini telah menimbulkan pertanyaan tentang kematangan tempur pesawat dan kesediaan Rusia untuk mengambil risiko aset udaranya yang paling canggih. Untuk melindungi jet tempur berharga ini dari potensi serangan drone Ukraina di pangkalan rumah mereka, Rusia dilaporkan telah memindahkan armada utama Su-57-nya ke pangkalan udara Zyomgy di timur jauh negara itu, jauh dari garis depan konflik. Dalam perkembangan penting, Su-57 tampaknya telah mendapatkan pelanggan ekspor pertamanya.
Pada tanggal 7 Februari 2026, sebuah video muncul yang menunjukkan apa yang diyakini sebagai versi ekspor jet tersebut, yang disebut Su-57E, terbang di atas Aljazair. Pesawat itu dilaporkan terlihat di dekat pangkalan udara El Bouaghi. Jika dikonfirmasi, ini menjadikan Aljazair operator asing pertama Su-57 dan negara pertama di Afrika dan dunia Arab yang memiliki jet tempur generasi kelima yang dimiliki secara domestik. Langkah ini merupakan terobosan signifikan bagi ambisi ekspor pertahanan Rusia yang telah terhambat oleh sanksi internasional dan persaingan. Kesepakatan Aljazair yang telah dirumorkan sejak 2024 dilaporkan melibatkan pesanan awal 2 pesawat. Ini diharapkan menjadi pendahulu pembelian yang lebih besar hingga 1 skuadron penuh 12 jet. Aljazair bermaksud agar Su-57 pada akhirnya menggantikan armada tua pencegat MiG-22 Sulim PD-nya, memberikan lompatan besar dalam kemampuan teknologi untuk angkatan udaranya. Keberhasilan ekspor pertama ini dapat berfungsi sebagai bukti konsep penting bagi pembeli potensial lainnya, menunjukkan bahwa program Su-57 layak dan terbuka untuk kemitraan internasional, terlepas dari risiko geopolitik yang terlibat bagi negara pembeli manapun. Jika dibandingkan dengan rekan-rekannya dari Amerika, F-22 Raptor dan F-35 Lightning II, Su-57 menyajikan campuran kekuatan dan potensi kelemahan. Karakteristik utama jet tempur generasi kelima adalah siluman, atau kemampuan deteksi rendah. Meskipun Su-57 menggabungkan banyak fitur siluman, termasuk ruang senjata internal dan bahan penyerap radar, desainnya umumnya dianggap kurang dioptimalkan untuk siluman segala aspek dibandingkan F-22 dan F-35. Penampang radarnya diyakini lebih besar, membuatnya berpotensi lebih mudah dideteksi oleh radar musuh yang canggih, terutama dari sudut tertentu. Desainnya tampaknya memprioritaskan siluman frontal dan kinerja aerodinamis daripada profil siluman komprehensif dari pesaing Amerikanya. Dalam hal kinerja penerbangan murni, Su-57 adalah mesin yang tangguh. Ini dirancang untuk kemampuan manuver yang luar biasa, menampilkan nozzle pendorong vektor 3 dimensi yang memungkinkannya melakukan manuver pasca stall yang kompleks. Kecepatan tertingginya dinilai Mach 2, menempatkannya jauh di depan Mach 1,6 F-35, tetapi sedikit di belakang Mach 2,25 F-22. Pengenalan mesin Izdeliye 177 yang baru akan semakin meningkatkan rasio dorong ke berat dan kemampuan super cruise-nya, menjadikannya dogfighter yang kuat. Namun, F-22, dengan kombinasi kecepatan, ketinggian, dan silumannya, masih secara luas dianggap sebagai jet tempur superioritas udara utama dunia. Di mana F-35 benar-benar unggul, dan di mana kemampuan Su-57 kurang terbukti, adalah dalam ranah fusi sensor dan perang berpusat pada jaringan. F-35 dirancang dari awal sebagai pusat data terbang, dengan sensor canggih dan kekuatan komputasi yang digerakkan AI secara mulus, mengintegrasikan informasi dan membagikannya di seluruh medan perang dengan aset ramah lainnya. Ini memberikan pilotnya kesadaran situasional yang tak tertandingi. Meskipun Rusia sedang mengerjakan kemampuan serupa untuk Su-57, termasuk kerja tim berawak tak berawak dengan drone S-70 Okhotnik, kematangan dan efektivitas tautan data dan integrasi jaringannya belum setara dengan ekosistem F-35 yang luas dan mapan. Faktor penting lainnya adalah jumlah pesawat yang beroperasi. Hingga 2026, Amerika Serikat dan sekutunya mengoperasikan lebih dari 1.300 F-35, menciptakan jaringan global besar jet tempur generasi kelima yang dapat dioperasikan. Sebaliknya, armada Rusia yang terdiri dari sekitar 30 Su-57 yang beroperasi sangat kecil. Perbedaan jumlah ini berarti bahwa meskipun Su-57 adalah tandingan 1-1 untuk F-35 dalam pertempuran hipotetis, dampak strategisnya terbatas oleh kelangkaannya. Skala program F-35 memberikan keuntungan dalam logistik, pengumpulan data, dan proyeksi kekuatan yang luar biasa yang tidak dapat dicocokkan oleh program Su-57 saat ini. Peningkatan terbaru dan percepatan produksi Su-57 menandakan niat jelas Rusia untuk memodernisasi angkatan udaranya dan mempertahankan keunggulan teknologi yang kredibel. Bagi Angkatan Dirgantara Rusia, pengadaan Su-57 yang lebih mumpuni secara bertahap merupakan langkah maju yang signifikan.
Pesawat-pesawat ini akan membentuk tingkat atas armada tempur Rusia yang dimaksudkan untuk melawan ancaman paling canggih dan membangun superioritas udara di wilayah udara yang diperebutkan. Seiring dengan semakin banyaknya unit yang dilengkapi dengan mesin, avionik, dan sensor baru yang beroperasi, mereka akan memberikan Rusia alat yang lebih kuat untuk proyeksi kekuatan dan pertahanan nasional, meskipun jumlahnya tetap terbatas untuk masa mendatang. Integrasi sistem senjata baru juga merupakan bagian penting dari evolusi ini. Rostec telah mengkonfirmasi bahwa Su-57 sedang dilengkapi dengan berbagai amunisi baru yang dirancang untuk ruang senjata internalnya. Ini termasuk rudal udara ke udara dan udara ke darat canggih yang dapat digunakan dalam segala kondisi cuaca dan di tengah tindakan penanggulangan elektronik yang berat. Kemampuan untuk membawa senjata-senjata ini secara internal sangat penting untuk menjaga profil siluman pesawat. Seiring dengan matangnya integrasi ini, efektivitas tempur Su-57 akan meningkat, mengubahnya dari demonstrator teknologi menjadi platform tempur multiperan yang lengkap, yang mampu melaksanakan berbagai misi. Ekspor yang berhasil ke Aljazair, jika berlanjut ke skuadron penuh, dapat memiliki implikasi strategis yang signifikan. Ini mematahkan monopoli Barat pada ekspor jet tempur generasi kelima, dan memberikan Rusia pijakan di segmen pasar baru. Ini dapat mendorong negara-negara lain, seperti India, untuk mempertimbangkan kembali Su-57A. Rusia secara aktif mengejar kesepakatan dengan India untuk produksi bersama dengan Hindustan Aeronautics Limited yang dapat menyuntikkan dana vital ke dalam program dan memperluas basis pengguna globalnya. Adopsi Su-57 yang lebih luas tidak hanya akan membawa manfaat ekonomi bagi Rusia, tetapi juga menciptakan kemitraan strategis baru yang berpusat pada teknologi militer Rusia. Pada akhirnya, jalur masa depan Su-57 adalah kemajuan yang bertahap dan ditentukan daripada perubahan revolusioner. Program ini kemungkinan tidak akan menghasilkan pesawat dalam skala yang sama dengan F-35 karena kendala ekonomi dan basis produksi yang lebih lambat. Namun, tidak perlu demikian untuk menjadi signifikan secara strategis bagi Rusia. Dengan berfungsi sebagai kekuatan peluru perak berteknologi tinggi, Su-57 dapat memberikan pencegah yang kredibel dan aset yang kuat untuk misi-misi penting. Peningkatan terbaru menunjukkan bahwa Rusia tetap berkomitmen pada program tersebut, memastikan Velon akan menjadi elemen penting dan berkembang dari dinamika kekuatan udara global selama bertahun-tahun yang akan datang.